Salat maghrib itu imamnya bagus bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mirip-mirip Syekh Hudayfi lah kalau di Madinah. Ya, tahu Syekh Hudayfi? Akang Teteh? Syekh Hudayfi itu salah satu imam yang bacaannya bagus di Madinah. Pokoknya di antara imam-imam menurut saya terbaik bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sampai saya itu waktu di Madinah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bermakmum dengan Syekh Hudayfi. Alhamdulillah dikabulkan, tapi imam salat asar. Jadi dengarnya cuma Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah gitu doang. Terus besoknya ngedoa lagi, ya Allah mudah-mudahan dapat maghrib lah atau isya gitu. Karena di Mekah itu kan sesudah enggak gitu kan. Ada Syekh Bandar Balila. Nah, kemudian terus aja sepanjang di sana itu asar terus dapatnya. Saya tanya ke kawan yang di sana, Ustaz, benar gak yang imam asar itu Syekh Hudayfi? Iya betul. Kenapa ya beliau nggak jadi imam maghrib, isya atau subuh supaya dengar bacaannya? Kata kawan saya, ya karena sudah sepuh. Jadi beliau sudah sepuh, jadi sholatnya jadi imam asar. Gitu ya. Kenapa? Ya kata kawan saya, mungkin karena bacaannya sudah nggak jelas. Yang dulunya bacaannya bagus, umur 70-an nggak jelas. Kita sekarang aja udah nggak jelas bacaannya, apalagi 70 tahun. Tapi kalau saya dengarkan masih mantap bacaannya. Nah, waktu sholat maghrib itu nggak tahu, saya nggak kenal imamnya, tapi mirip-mirip kayak gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan datar-datar gitu kan ya. Jadi terkesan kayak nggak pakai irama. Orang kalau ngaji datar itu terkesan nggak pakai irama. Padahal semua orang ngaji itu pakai irama. Maka rasanya seolah-olah nggak pakai irama. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Padahal bacaannya luar biasa. Nah, ketika isya itu imamnya Syafi'i. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Suratnya padahal panjang, sama kayak surat yang dibaca tadi waktu subuh. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Dan seterusnya. Jadi suratnya panjang tuh rasanya kayak pendek. Padahal menurut saya itu surat sudah panjang, tapi rasanya kayak pendek. Kenapa? Karena saking merdunya. Jadi biasanya kalau imamnya merdu itu suratnya panjang, rasanya pendek. Tapi kalau nggak merdu, surat Al-Kautsar serasa Al-Baqarah itu. Ya. Nah, selesai itu saya tanya ke jamaah sebelah saya, Pak, menurut Bapak salat maghrib dengan isya bagusan mana? Ya, jawabannya langsung bagus yang isya, ini Mas katanya ya. Nah, kenapa? Padahal kalau dari segi bacaan itu mungkin sama saja, sama-sama bagusnya. Ya, bahkan kalau dari kefasihan saya melihat yang waktu maghrib itu fasih banget. Tapi kenapa orang-orang nyebut bagusan yang isya? Karena, nah disitulah orang melihat bagus itu karena kadang-kadang karena iramanya merdu. Dan seringkali orang merasakan kalau lurus-lurus itu berarti nggak pakai irama. Padahal tidak semua irama itu keriting.
Ada irama-irama yang mendayu-dayu, banyak lekukan, ada yang memang lurus. Ya, seperti irama soba, itu kan irama yang lurus. Jadi orang seolah-olah nggak pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ngerasanya nggak pakai irama, padahal itu pakai irama. Jadi gimana ngaji nggak pakai irama? Nggak akan bisa, kecuali ngajinya dalam hati. Karena kalau keluar suara pasti keluar irama, pasti ada nada. Kecuali memang lurus aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kebayang nggak satu rakaat surat Ar-Rahman? Ya, imamnya bisa, makmumnya bisa nggak kuat. Nah, itulah pentingnya kita mengenal irama-irama untuk membaca Al-Quran. Kenapa saya gencar menyampaikan atau mendakwahkan irama Al-Quran? Karena saya pribadi tertarik belajar Al-Quran itu karena mendengar bacaan yang merdu. Ya, jadi saya pribadi tertarik belajar Quran itu karena dulu dengar bacaan-bacaan yang merdu, yaitu Ustadz Muhammad Z.A. yang populer. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kata orang-orang sekarang katanya itu panjangnya 25 ketukan katanya. Ya, ada yang bilang itu bacaan kayak gitu, Ustaz, itu panjangnya itu 25 ketukan itu terlalu panjang katanya. Padahal matahari tulis sukun itu maksimal 6 rakaat. Ini dibaca 6 rakaat. Sholat aja nggak ada 6 rakaat. Ya. Padahal ketukan itu bagaimana temponya? Kan kalau temponya cepat, maka ketukannya kan semakin cepat, betul nggak? Ketukan itu kan gimana huruf pendek. Patokannya misalnya maliki, panjangnya ma itu seukuran dengan liki. Kalau likinya begini, liki berarti maknya ma gitu. Tapi kalau likinya liki berarti maknya ma. Jadi kalau bacaan model lambat kayak gitu kok kita ngitungnya cepat ya akhirnya jadi 25 ketukan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Ya. Padahal ngitungnya nggak gitu, karena lambat berarti ngitungnya harus lambat. Sama 6 juga gitu ya. Nah, jadi pertama kali tertarik belajar Al-Quran itu memang gara-gara dengar irama yang merdu, dan tidak sedikit yang begitu. Saya yakin banyak ya, terbukti ada ibu-ibu pernah pas saya nyampaikan tentang irama Al-Quran, ada ibu-ibu datang, Ustadz saya mau pengen belajarnya kayak gini aja. Terus belajar apa ibu? Belajar yang kayak Ustadz ini, irama. Ibu udah bisa baca Quran? Belum, tapi saya pengen langsung belajarnya kayak gini aja. Nggak mau saya kalau belajar tahsin, nggak mau, padahal nggak tahu tahsin itu apa. Saya nggak mau kalau belajar tahsin Ustadz, pokoknya pengen belajar supaya bisa kayak Ustadz tadi. Oh oke. Bisa nggak kira-kira Ustadz? Bisa. Pusing nggak? Enggak, yang pusing saya yang ngajar. Kebayang kan, orang belum bisa baca Quran
langsung pengen belajarnya kayak gitu. Tapi saat itu saya langsung, oke, siap Ibu, kapan mulai belajar? Nah, nanti minggu depan datang itu. Saya ajarin tuh yang ringan-ringan itu namanya. Pakai surat Al-Fatihah. Pas surat Al-Fatihah beliau bisa ngikutin karena hafal. Pas saya suruh buka surat Al-Kafirun, coba Bu, dibuka yang mana Ustaz? Udah saya buka surat Al-Kafirun, ya, bacanya itu bukan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya, ini cara bacanya gimana Ustaz? Nah, itulah makanya Ibu belajar tahsin. Oh, tahsin itu supaya bisa baca ini. Iya Bu, oh ya udah saya belajar tahsin dulu aja Ustaz. Nanti kalau saya sudah lancar, baru saya belajar kayak Ustaz. Udah, sampai sekarang nggak datang-datang. Mungkin masih belajar tahsin ya. Nah, itu. Jadi itulah pentingnya irama. Makanya terus terang kalau ada yang bilang Al-Quran nggak boleh diiramain, saya kurang setuju karena bagaimana mungkin kita baca Al-Quran kalau tidak dengan irama. Baik teman-teman, ya next kita langsung. Bahkan Rasulullah sendiri senang dengan bacaan yang merdu. Ya, bahkan ada sahabat yang mengatakan jangan tanyakan bagaimana panjang dan indahnya bacaan Rasulullah. Kata Rasul nanti dulu, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengiramakan Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suara. Karena dengan membaguskan irama maka akan semakin bagus Al-Quran. Itu ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang mendukung hal ini. Ma'adinallahu li syai'in ma'adina lin nabiyyin yataghanna bil Quran yajharu bihi. Ya, jadi Allah tidak memberikan izin seperti izinnya Allah kepada Rasul untuk mengindahkan atau mengiramakan Al-Quran, dan Rasul itu bacaannya ya suaranya itu merdu. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengiramakan Al-Quran, jadi mengikuti Rasulullah SAW. Nah, maka belajar irama Al-Quran ini sunnah gitu ya. Sementara belajar tajwid itu wajib. Maka jangan sampai saking senangnya irama jadi ngalahin tajwid. Ya, inna a'tainakal kautsar. Nah, itu kan rusak itu. Karena mengindah-indahkan irama, tapi bacaannya rusak, dikorbankan. Nah, seperti itu. Jadi beda antara irama dipakai nyanyi dengan irama dipakai baca Al-Quran. Meskipun kadang-kadang inspirasi bacaan Al-Quran itu kadang dari nyanyian juga. Ada kan yang baca Al-Fatihah begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan aslinya nyanyian lagunya. Lau kana bainana al-habib. Itu kan aslinya lagu itu. Ya, asal diterapkan pas tajwidnya sih nggak masalah. Cuman kalau ngomongnya terlalu keenakan karena itu biasa dipakai nyanyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti ngomongnya jadi Misalnya kadang-kadang kalau ngambil dari nyanyian ya, meskipun pas kita rasanya wah ini mah nyanyian gitu ya. Termasuk adzan juga sekarang sudah dimodifikasi jadi ada irama apa itu ya, hayya 'alas salat, yang
yang lagu itu. Biasanya kalau ada yang sedih-sedih, ada berita kematian gitu kan, suka ada nada gitu. Lupa lagi saya. Kemarin jadi juri tingkat anak SD itu adanya gitu semua. Yang itu lagu itu. Jadi dipakai adzan. Ya ayyuhas jadi gitu adanya sekarang. Ya, macam-macam aja. Jadi kadang dicampur-campur. Nah, jadi itulah pentingnya irama. Bahkan kenapa kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, itu rasanya betah kita sholat itu. Karena dari mulai adzan sampai sholat itu semuanya enak didengerin. Adzannya juga hayya 'alas shalah. Kalau di kita, saya sepanjang jalan, ya kalau subuh gitu di masjid itu isinya muadzinnya aki-aki. Hayya 'alas shalah. Rata-rata begitu. Iramanya sama dengan di Mekah. Iramanya pakai irama Hijaz, cuman beda nada. Kalau di Mekah itu pakai nada tinggi. As-shalah. Ustaz, kenapa naumnya pendek ya kalau di Mekah, sholatnya panjang? Ya orang sana sholatnya panjang-panjang, tidurnya pendek-pendek. Kalau di kita kebalikannya, sholatnya pendek, tidurnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya, udah mah panjang ditambah variasi. As-salatu khairum minan naum. Maka wajar kalau subuh cuman berapa baris saja. Kadang cuma 2 orang umumnya ya. Karena memang tidurnya panjang. Nah, jadi tadi dari mulai adzan sampai qomat juga enak. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la kita komatnya kepada Allah, para syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah wal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis salah, la ilaha illallah. Mirip suara tawon gitu. Ya. Begitu imam juga luar biasa. Allahu akbar. Ada bilalul imam, Allahu akbar. Kita nggak perlu makmum 2 biji ya, itu mah karena makmumnya banyak, jadi ada bilalnya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Kita makmum cuma 2, imam Allahu akbar, Allahu akbar, berisik dong. Ya, jadi tadi salah satu fungsi atau manfaat irama yang pertama adalah membuat orang betah. Ya, betah nggak kalau dengerin bacaan Al-Quran yang merdu? Saya yakin betah. Ya, gitu. Bikin orang merasa enak, betah. Kadang kalau kita di kendaraan gitu kan jenuh gitu kan,
Salah satu kalau betah itu mengusir kejenuhan, sehingga suratnya panjang kadang terasa pendek karena saking enaknya didengerin enak. Itu makmum nggak capek, yang capek imam itu biasanya. Ya kalau merdu ya. Jadi salah satu untuk membuat kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran, baik mendengarkan maupun membaca. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi irama adalah untuk bisa untuk menyesuaikan atau menyampaikan isi ayat. Ya, untuk menyampaikan isi ayat. Karena irama itu pas saya amati itu nadanya itu kalau nggak tenang biasanya itu sedih, atau kadang seperti ada tekanan-tekanan suara yang mengisyaratkan bahwa itu ada ayat tentang perintah. Kan Al-Quran itu kan isinya gitu ya, kadang menenangkan, kadang kesedihan ya. Misalnya menceritakan tentang hari kiamat, itu kan sedih mencekam gitu kan, sedih mencekam, menakutkan kan. Maka gunakan irama itu ada yang karakternya begitu. Misalnya Hijaz itu karakternya begitu, sedih, kayak nakut-nakutin gitu kan. Idza waqa'atil waqi'ah gitu kan, sampai bacanya tuh pakai suara selip kayak gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya gak berani kalau imamin kayak gitu, takut dikerjain sama makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti makmumnya amin. Nah, itu masih jarang ya. Karena untuk menunjukkan karakter sedih gitu ya. Tapi kalau imam-imam di kita nampaknya jarang yang pakai suara kayak gitu. Ada juga nyanyi Ebit G. Ade, perjalanan ini terasa sangat melelahkan. Jadi sedihnya itu seperti sedih ketakutan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Karakternya begitu. Ya. Ada yang sedihnya itu bukan seperti orang takut, tapi sedihnya sedih memelas atau kasihan. Nah, itu biasanya dipakai untuk ayat yang isinya tentang doa. Ya. Nah, biasanya isinya doa itu kan sedih tapi memelas. Nah, ini karakternya irama sobar. Ya, irama sobar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Isi ayat kan kurang lebih begitu ya. Jadi jangankan kita baca Quran, kita ngobrol saja atau nyanyi saja itu nada harus sesuai dengan isi. Nah, upayakan belajar irama itu kita niatkan untuk menyesuaikan isi ayat. Ya, saya sering mencontohkan lagu balonku ada 5 itu kan ada kata-kata dor. Dor itu lebih cocok tegas atau lembek? Tegas, maka nadanya juga harus tegas. Meletus balon hijau dor, kan gitu kan? Kalau dibawakan dengan lembek nggak enak. Meletus balon hijau dor, nggak pas kan? Dor itu harusnya tegas. Nah, ini dibawakan dengan lembut, nggak sesuai. Nah, gitu ya. Makanya salah satu fungsi irama itu adalah untuk menjelaskan sesuatu. Kita nanya dengan memberi pernyataan saja, pertanyaan dengan pernyataan itu kan nadanya beda.
badai ke mana? Nah, itu pertanyaan. Badai ke mana? Kan nggak enak kan kalau nadanya salah gitu kan. Nadanya salah nggak sesuai. Nah sebenarnya fungsi irama itu di samping untuk membuat kita betah, mengusir kebosanan, ya. Yang kedua tadi untuk supaya menyampaikan isi ayat. Maka nanti karakter irama itu beda-beda. Ada yang didengerin telbu, syahdu, ya. Gitu. Kemudian untuk menghafal juga bisa. Ya, irama itu bisa berfungsi untuk menghafal. Terbukti kita mungkin waktu kecil pernah hafal sebuah lagu nyanyian sampai sekarang nggak hilang-hilang. Kadang nggak sengaja ngafalin lirik itu kita masih hafal terus, ya, gitu. Padahal hanya dengar saja, tapi kita kok hafal ya. Ada nggak di sini yang pernah hafal lagu nggak pernah ngafalin dengan sengaja, tapi hafal? Saya dulu tiap malam itu ngajar di daerah Kiara Condong, itu di bawah flyover kan ada pasar. Saya berangkat habis maghrib itu di sana banyak toko kaset. Dulu kan masih belum musim YouTube ya, masih pakai kaset. Itu kompak tukang kaset itu, nyetelnya itu. Lagunya itu Keong Racun sama Sakitnya Tuh di Sini. Dasar kau keong racun gitu kan. Sama sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sampai sekarang saya hafal itu. Gak pernah merojaah berarti. Gak pernah habis tajud saya merojaah. Sakitnya tuh di sini. Karena apa? Sering dengar. Ya. Kadang-kadang nggak ngerti bahasanya pun hafal. Saya punya keponakan itu. Tiba-tiba sayang, opong kowe krungu gitu kan. Saya tanya, tahu artinya nggak? Dia kan orang Sunda, nggak ngerti. Ya, gitu juga ada keponakan orang Jawa, lagu apa itu runtah itu, runtah apa? Yang Dul Sumbang itu yang belum lama rame itu. Hafal sampai beres itu, padahal nggak ngerti bahasa Sunda. Ya, nah itulah hebatnya irama itu bisa dipakai menghafal. Bahkan pernah ada cerita ibu-ibu anaknya tuh hafal Quran 30 juz itu gara-gara dengerin murotalnya Syemisari. Nggak sampai 30 juz, ada satu juz yang nggak hafal karena dia nggak suka iramanya katanya. Nah, gitu ya. Nah, cuman repotnya kalau ganti irama ngeblank hafalannya. Coba saja lagu gundul-gundul pacul tapi liriknya pakai halo-halo Bandung. Halo halo Bandung dum gembelengan kan gitu jadinya, ya. Jadi kelemahannya ada, yaitu kalau dipindah irama biasanya ngeblank kalau hafalannya fokus di irama, gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat. Bahkan kadang-kadang kita ketika murojaah ya yang menghafal itu kalau iramanya diatur itu akan lebih betah gitu untuk murojaah. Ya baik. Ya, irama yang populer itu ada 7. Nah, irama itu ada irama pokok, ada irama cabang. Ya, irama yang pokok itu ada 7. Jadi irama dasar atau irama pokok, ya ada 7, yaitu ada bayati, nawan, hijaz, yarka, sikah, ros, sobat. Atau ada yang bikin singkatan basoici, nikaros. Bayati, soba, nah ini bahasa Sunda ya. Bayati, soba, hijaz, yarka, ni-nya nihawan atau nahawan. K-nya sikah, rosnya ros. Ya. Nah, nanti ada irama cabang, seperti ada irama kurdi. Nah, kurdi itu cabang itu. Jadi bukan irama pokok. Karena kalau irama pokok itu biasanya ada standarnya, yaitu ada asli, ada jawab, ada jawab berjawab. Yaitu salah satu syarat berdirinya irama. Nah, bayati itu yang populer justru sekarang yang cabang, yaitu bayati kurdi. Ya, kurdi itu yang gimana? Yang banyak lekukan.
Kemudian ada bayati asli. Kalau asli itu karakternya indah, lembut dan sahdu, itu kurdi. Kalau bayati itu, kalau yang asli itu karakternya lebih berwibawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bayati asli. Ini biasa dilantunkan Syekh Bandar Balila kalau di Masjidil Haram. Ya. Selain itu ada Syekh Mahir Al-Waikli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dimix dengan irama sobat. Bayati asli dengan sobat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sobat itu ujungnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bayati asli. Kalau di Mekah Madinah itu biasanya seringnya pakai bayat yang ini, yang asli. Kemudian bayatnya ada yang kurdi. Kurdi itu yang sekarang populer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedanya apa? Lekukannya beda. Kalau kurdi itu lekukannya lebih banyak atau cengkoknya lebih banyak. Itu mah India ya. Jadi cengkoknya lebih banyak, didengerin lebih indah, syahdu gitu ya. Makanya ini kalau adzan subuh pakai irama ini agak bikin ngantuk. Hayya 'alas shalah. Itu orang makin nyenyak tidurnya. Ya, harusnya adzan subuh itu kayak mercon aja suaranya. Jadi memang lembut sekali ya. Dipakai suaranya semakin lembut itu semakin nikmat didengerin. Nah, itu irama kurdi ya. Pernah anak ITB sampai sekarang ya, Kang Muzamil itu suaranya lembut terus ditambah pakainya kurdi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kalau orangnya lembut ya cocok. Kan baca Quran itu sesuaikan aja dengan suara kita. Kang Muzamil emang ngomong aja begitu. Jangan sampai kita ngomong mereka mana, tapi pas baca antuk gitu. Pas ngomong sehari-hari gitu, padahal sama aja kayak suara ngobrol. Kalau Kang Muzamil memang begitu ngomong juga, gitu kan, ya Ustaz, lembut gitu. Kalau kayak saya pakai kayak gitu ya pegel sendiri lehernya. Capek kalau saya, karena karakter suara saya lebih keras ya, lebih lebih power gitu. Kalaupun pakai bayat ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Mereka mana? Kan cocok. Mereka mana? Ar-Rahman. Nah itu cocok, sesuaikan aja. Gitu ya, jangan dibuat gitu. Kemudian
yang kedua nahawan. Nahawan ini biasa dipakai Syekh Khalil Al-Ansari. Tahu Syekh Khalil Al-Ansari? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Yang melantunkan itu pertama kali, bahkan yang menciptakan itu syair itu adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Ansari. Ya, saya suka ngelarang marbot di masjid saya kalau Ramadan, kalau sebelum maghrib jangan diputer itu. Yang dekat masjid dengarnya salatu wassalamu alaik, yang jauh dengarnya hayya 'alas shalah gitu. Karena itu asal mula adzan yang populer itu pakai irama itu. Kan itu dilanjut Allahu akbar Allahu akbar. Adzan zaman dulu kan begitu. Syekh Khalil Al-Ansari ya terkenal dengan nahawannya kalau baca Quran. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu aslinya Syekh Khalil Al-Ansari itu. Ya, video aslinya itu, MP3-nya aslinya itu punya Syekh Mahmud Khalil Al-Ansari. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani dan seterusnya. Nah, itu Syekh Mahmud Khalil Al-Ansari. Selain itu juga Syekh Misyari juga sering pakai nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ciri khasnya tenang, tentram, dan damai. Nahawan itu memang kalau didengerin menenangkan ya. Fala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ya, jadi karakternya tenang, karakter utamanya. Adapun nanti ada nada sedih dan sebagainya biasanya dimix dengan irama yang lain. Kemudian ijaz ini biasa dipakai Syahani Arifai, sedih dan mengharukan. Yang tadi ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian ciarkah ini Syekh Misyari sering ya riang dan mendayu-dayu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kalau didengar itu kayak yang apa ya, ceria gitu. Tapi nanti ada nada-nada yang sedihnya juga. Jadi hampir seluruh karakter irama ini selalu ada sedihnya. Ya, tapi biasanya dia punya ciri khas, misalnya ada bahagianya gitu ya. Kemudian sikah ini biasa dipakai Syekh Sa'ad Al-Wamili. Ciri khasnya sederhana dan menarik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau di Indonesia ini biasa dipakai Tola'al Badru. Tola'al Badru alaina. Tapi kalau untuk nyanyi tadi ya dibalik, irama harus apa? Bacaan harus ngikutin irama. Tapi kalau baca Quran justru irama harus ngikutin bacaan. Jangan sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu mah dipaksa, pemenggalannya nggak pas, gitu ya. Itu bedanya baca Quran dengan nyanyi.
Maka kalau syair itu ada ilmunya, namanya ilmu apa namanya? Ilmu arus, ilmu arus, ada bahar rojas dan sebagainya. Jadi ada pemenggalan kayak gitu, ya. Makanya jangan heran kalau nyanyi itu kadang-kadang nggak bisa dipahami. Seperti lagu bendera merah putih kan, bende, rame, gitu kan pemutusannya di bende, rame, rah putih kan gitu kan. Padahal itu maksudnya bendera. Akhirnya anak-anak kita nanya, Pak, bende itu apa? Gitu. Kalau rame mah dia tahu, tapi bende nggak tahu. Padahal itu maksudnya bendera, tapi pemenggalannya tadi di bende. Gitu kan, bende, rame, rahpu, baru tih gitu. Ya, maka beda antara nyanyi dengan baca Quran. Makanya kalau baca Quran pakai rumus kayak gitu kacau. Kayak tadi alhamdulillahi rabbil, gitu kan. Padahal kalau mau pakai sikah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi irama yang dipasang ikutin bacaan. Ras ini biasa dipakai Syekh Abdurrahman As-Sudais, tegas, lantang dan keras. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini biasa dipakai untuk metode tahsin. Terutama di Bandung metode tahsin itu biasanya pakai irama ras. Ada metode namanya di ayun manatahan. Ya, jadi ketika ada mad 2 harokat itu supaya nggak dibaca 2 rakaat, itu caranya di ayun, karena 2 rakaat itu salat subuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi di ayun-ayun. Ya, sehingga banyak orang yang merasa nggak usah belajar irama juga, irama muncul dengan sendirinya. Kenapa ngerasa gitu? Karena ustadznya ngajarinya sudah pakai irama. Beda dengan zaman dulu, anak kecil belajar itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ingat irama itu? Kelahiran tahun 70-an pasti ingat. Karena irama satu-satunya dan itu khas Indonesia. Mungkin aslinya dari sananya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas kelamaan di kapal kan. Dulu kan kalau berangkat haji kan pakainya kapal. Ya, aslinya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan orang Mekah dulu kalau baca Quran gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kelamaan nih di kapal. Pas nyampe Indonesia jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa anak zaman dulu kalau ngaji begitu? Karena ustadznya ngajarnya gitu. Sekarang ustadznya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap 2 harokat di ayun. Gitu ya. Makanya banyak yang merasa belajar tahsin juga sudah muncul irama kok. Ya karena tadi metodenya sudah pakai irama ras. Ya. Hilang ya. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi irama sobat, ya. Irama sobat. Ini biasa dipakai Syekh Khalid Al-Qani. Sedih memelaskan galau ya. Nah, ini cocok pas tanggal tua nih. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, ibu-ibu tuh pas tanggal tua pakainya irama sobat biar suaminya dengar asa sedih gini memelas. Baru dikasih uang bulanan. Berubah jadi irama jiarkah nanti ngajinya. Beres dari supermarket langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ceria ya. Ya baik. Sekarang kita latihan
Saya punya lembaga namanya PLKM, Pembelajaran Langgam Quran Mingguan. Jadi dulu awalnya belajarnya mingguan, jadi nama lembaganya PLKM. Ya, punya nada tinggi, naik, datar, turun, rendah. Ya, jadi latihan dasarnya naik, datar, turun. Kita latihan di Irama Nahawan ya. Nah, materinya sebenarnya sampai ada 16 bab. Ada Nahawan asli, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu Nahawan asli. Berarti ada yang palsu Ustaz? Enggak, asli itu dasar. Ya, ada naik, datar, turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bab keempat itu paling disenangi ibu-ibu, mengacak ujung nada. Karena nggak usah disuruh ngacak juga udah acak-acakan. Ya, kemudian menggabungkan nada, ada jawab, ada nada jawab, ada nada setengah, ya. Nah, jadi macam-macam lah sampai ada 16 bab. Tapi kita nanti latihan satu saja atau dua. Ya. Baik. Nah, kita latihan nahawan asli. Nadanya cuma dua, naik sama turun. Coba diikutin. Karena di sini banyak teteh-teteh, saya pakai nada teteh-teteh. Nahawan pertama naik. Yuk, 1, 2, 3. Sama malu kalau bapak-bapak. Nahawan pertama naik. Nah, itu susahnya ngajarin digabungin akhwat sama ikhwan begitu. Akhwat ketinggian, ikhwan kerendahan. Ikhwan tinggi, akhwat nggak kuat ya, terlalu tinggi. Tapi tadi pakai nada akhwat. Nahawan pertama naik. Yuk. Nahawan kedua turun. Yuk. Nahawan kedua turun. Ya, kita praktek di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun ya, yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Naik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak bisa gerakin suara nggak usah maksa. Kanasta'in. Ada yang gerakin kepala. Kanasta'in. Tetap aja lurus. Ada yang nyangkanya suaranya digerakinnya pakai bibir. Kanasta'in. Ada yang nyangkanya pakai mic. Kanasta'in. Soalnya saya pernah kalau khutbah Jumat itu kan muadzin di depannya kan. Itu ada yang nyangkanya kayak gitu. Pas azan teh gerakin bibir. Hayya 'alas shalah gitu. Ada yang pakai mic-nya. Hayya 'alas shalah. Ini serius bener, jadi saya kadang senyum-senyum ya. Sampai mana tadi? Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim. Turun. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir harus turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gampang Bu ya? Ya bareng. A'udzu 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun. Ulang. Masih naik barusan. Potok sana naik, potok sini turun. Jadi mirip paduan suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Turun, masih turun, lihat warnanya. Hijau turun ya, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang turun itu ujungnya ya, fokus ke ujung. Awal-awal sih susah bedain yang mana naik mana turun. Makanya ada yang nanya, ibu-ibu tuh udah baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustaz, barusan saya naik apa turun? Ibu rasanya gimana? Nggak kerasa apa-apa. Ya sekarang kita latihan naik datar turun ya. Untuk nawan jawab itu naik datar turun. Depannya sudah mulai digas. Nahawan pertama naik. Yuk 1 2 3. Nahawan kedua datar. Yuk. Nahawan ketiga turun. Yuk. Coba bareng. Nahawan 1 2 3. Naik yuk. Datar. Turun. Coba naik. Datar. Turun. Naik. Turun. Turun. Coba ulangi. Turun. Datar. Naik. Turun. Datar. Datar. Naik. 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 Datar. Datar. Turun. Turun. Ya, kita praktek di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi
1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi basmalah langsung turun ya. Kenapa? Supaya setiap awal surat itu naik, gitu ya. Dan turunnya ada aturannya, namanya nuzul, mirip kayak pesawat landing. Ya, jadi dikit-dikit turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai gitu turunin dikit-dikit. Rahmanirrahim. Jangan mendadak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata ada yang udah turun, ada yang mau turun ditahan-tahan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo, coba bareng. A'udzu 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus naik. Terus kata naik lagi. Iya. Coba terapkan di surat Al-Kautsar, hafal semua kan? Yuk, naik. Pendek. Enakan Kautsar. Jadi rumusnya berubah kalau ayatnya pendek. Ya saking fokus ke irama kan jadi gitu ya. Lawan pertama naik, nah gitu. Lawan kedua datang, nah, gitu ya. Lawan ketiga
Coba inna, 1, 2, 3. Udah mikirin panjang pendek, mikirin makhraj, mikirin irama. Kenapa jadi banyak mikiran ini? Ya, biasa awal-awal memang begitu, ya. Fokus ke irama, ayat kacau. Fokus ke ayat, irama kacau, gitu kan? Ya, awal-awal gitu, mirip orang belajar nyetir. Fokus ke depan, kaki lupa mana rem, mana gas, mana kopling. Fokus ke kopling kaki ini tiba-tiba nabrak jemuran tetangga, gitu. Ya, tapi kalau sudah lancar sambil meleng juga bisa. Ya, gitu. Coba terapkan lagi ke surat Al-Kahfi, yuk, ayat 1. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaika Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi kalau ayatnya panjang itu nggak berlaku rumus ini, ya. Ini untuk yang pendek-pendek. Kan percuma ingin berirama tapi monoton. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir. Ya. Maka disinilah pentingnya rumus penggabungan nada. Ya, maka ini ada rumus naik datar turun itu. Ya, untuk yang surat pendek. Kalau panjang sudah mengacak atau penggabungan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Depannya naik tapi ujungnya tiba-tiba datar. Tapi kan nggak jadi monoton. Kalau satu nada kan kayak tadi. Ustaz, bisa saya ayat panjang tapi nggak monoton tapi satu nada? Gimana coba? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Itu mas sama aja kayak ayat pendek, ya. Surat panjang tapi dipotong. Nah, makanya ini rumusnya cukup banyak karena tadi kalau ayat panjang itu sudah mulai ada penggabungan nada, nanti ada kombinasi dengan irama bayati karena nahwan ini yang cocok bayati, ya. Misalnya wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah irama bayati. Jadi dicampur, nyampurnya dengan sengaja. Soalnya punya yang tiba-tiba dicampur tapi nggak sengaja, ya. Nggak tahu tiba-tiba ujungnya nggak jelas gitu. Terus kembali ke mu'alim, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kesana lagi. Ya, makanya ada kombinasi, ada menirukan qari dan sebagainya. Nah, inilah materi-materi yang bisa kita pelajari supaya ketika di surat panjang pun bisa. Jadi kalau baru naik datar turun itu belum bisa ke surat panjang. Karena ada ibu-ibu komplain, Ustaz saya nggak bisa tadarus sekarang. Kenapa? Karena susah naik datar turun di surat panjang yang memang ada khusus rumusnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, tapi ini lebih banyak ke pelatihan. Sekarang mah pokoknya fokus di naik datar turun aja latihan, gitu ya. Untuk mengingat irama itu bisa dengan cara mengingat irama yang populer. Nahawan ini kalau di Indonesia
itu populer dipakai untuk doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, kalau lupa ingatnya pakai itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Dicukupkan atau gimana? Atau ada tanya jawab? Sebenarnya kalau misalkan untuk waktunya itu sampai 6:30 ya Ustaz, selesai. Tapi langsung sarapan saja atau mau ada yang tanya jawab? Tanya jawab. Oke. Ya alhamdulillah, masya Allah Ustaz ya. Materinya sangat menyentuh hati. Tadi mirip yel-yel ya, didengarkan gitu kan, dinikmati oleh hati, masya Allah. Kalau saya mungkin Ustaz iramanya Saka Ustaz. Saka ingat gitu. Ya. Iya, Saka PDW gitu Ustaz. Nah nanti mah karena sudah belajar irama nahawan ini ya semoga kita terapkan di ketika kita baca Al-Quran sedikit-sedikit tidak apa-apa gitu ya. Nanti lama-lama jadi bukit. Nah untuk langsung saja tidak memperpanjang waktu lagi, kita langsung ke acara tanya jawab. Ya ada yang mau tanya jawab mungkin? Ada yang mau tanya? 1, 2, 3. Udah ya, 3 saja untuk pagi hari ini Ustaz. Enggak untuk Bismillah. Terima kasih Ustadz Kris atas materi yang sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau tadi kan di tilawah sehari-hari seperti yang Ustadz sampaikan di ayat yang cukup panjang itu boleh dimodifikasi ya, tapi apakah ada tips dan trik dari Ustadz Kris sendiri untuk supaya nada yang kita gunakan selama tilawah itu selalu konsisten gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang nadanya teh adaan, kadang-kadang itu bagaimana kira-kira tips dan trik dari Ustaz. Terima kasih. Ya baik. Supaya konsisten nada yang biasa dipakai, ya tentu harus hafal iramanya. Iramanya yang mana? Kalau untuk tadarus sehari-hari itu lebih cocok irama-irama yang bisa dipakai cepat. Karena irama itu ada yang enak dipakai cepat, ada yang enggak. Yang enak contohnya apa? Ros, sika, itu enak dibawa cepat. Apalagi tilawah sehari-hari kan, ya. Tilawah sehari-hari itu kan butuh tempo cepat. Jadi yang enak apa? Ros. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Enak dibawa cepat. Tapi kalau nahawan kayak tadi, ya dipakai cepat agak kurang enak, apalagi bayarnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Enggak enak. Ya, gitu. Makanya biasanya kalau tadarus itu lebih ke ngejar target. Target sehari harus khatam 1 juz. Kalau bacanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu mas setengah jam beres 1 juz. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum, itu mah 2 jam 1 juz. Ya itu ya, supaya konsisten kenali dulu irama dan ya emang harus hafal iramanya dulu dan dibiasakan saja. Kalau ngejar target ros sika, ya kalau untuk menikmati tadi bisa mahal bayar itu. Ya silakan yang lain. Silakan. Step. Ya. Silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Kris yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi kepada Ustaz Kris. Yang pertama, tadi Ustaz Kris berbicara tentang karakteristik suara. Nah, ini kira-kira bagi kita yang istilah notabene itu belum mengenal suara kita sendiri gitu ya. Kadang kan kita teh kayak dengar orang ngaji enak gitu, tapi ketika kita ngaji sendiri ya itulah kira-kira. Nah, ini bagaimana kita mengenali karakter suara kita sendiri sehingga nanti itu dapat kita terapkan dalam 7 irama tadi yang telah disampaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan dengan potensi, peluang, dan juga hambatan dalam mempraktekkan irama. Kalau misalkan kita potensinya sebagai mungkin dulunya itu penyanyi, it's okay, itu mungkin lebih mudah barangkali ya. Kalau Ariel misalkan disuruh baca Quran, pasti bacanya bagus begitu karena punya potensi suaranya yang bagus. Nah, kira-kira kalau kita yang istilahnya bakatnya itu bukan bawaan, tapi bakat kumentuh gitu. Nah, kira-kira ini seperti apa untuk menghadapi apa istilahnya ya potensi kita yang kurang di bidang qiraah begitu, sehingga suaranya misalkan pas-pasan, tapi kita ingin mempraktikkan irama ini agar sesempurna mungkin gitu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kalau penyanyi berarti bagus ngaji. Belum tentu juga ya. Jadi begini, yang pertama tadi pertanyaannya, kenapa kalau kita dengerin orang lain direkam enak gitu ya, tapi pas ngerekam sendiri langsung hapus gitu. Tadi pas dengerin, pas bareng-bareng ngerekam sendiri, pas dengerin, aduh ya. Nah, bagaimana mengenal karakter? Kalau murotal, ini yang tadi saya sampaikan itu murotal, yang kita belajar itu murotal. Itu karakter suara model apa saja masuk. Ya, suaranya misalnya cempreng, alhamdulillahi rabbil alamin, tetap enak. Suaranya ngebas, alhamdulillahi rabbil alamin, tetap enak. Suaranya tinggi kayak sesudes malah, alhamdulillahi rabbil alamin, cuman agak nyiksa makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini semua karakter suara bisa kalau versi murotal, ya. Tinggal kita sesuaikan dengan suara sendiri. Jangan sampai suara kita rendah tapi maksa pengen kayak sesudes. Akhirnya sampai ngeden-ngeden. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu, ya. Kalau suara kita rendah tinggal rendahin aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Hawan misalnya, kalau suara kita tinggi, kan karakter suara itu kan ada yang bisa rendah nggak bisa tinggi, ada yang tinggi bisa nggak bisa rendah, ada yang rendah nggak bisa, tinggi nggak bisa. Ya, nah ini bisa disesuaikan. Misalnya suara kita segini, alhamdulillahi rabbil alamin, pas juga rendah, alhamdulillahi rabbil alamin, sama aja. Kita bisanya tinggi, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Nah gitu. Beda dengan mujawad. Kalau mujawad itu suaranya harus bisa tinggi, harus bisa rendah. Karena ada nada-nada yang harus tinggi. Contohnya ada jawabul jawab. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggak bisa diganti pakai falsetto. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau nyanyi beda, kalau nyanyi bisa pakai falsetto.
buka kelas mujawad, pertama yang hadir itu 200 orang. Besoknya yang hadir tinggal 5 orang. Besoknya lagi tinggal saya sendirian. Ya, kenapa? Karena memang harus ada nada tinggi dan juga harus bisa rendah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, kalau nggak bisa rendah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hilang suara. Nah, kalau mujawad tidak semua karakter suara bisa, tapi murattal ini bisa. Makanya kalau mujawad pas tinggi ya wayana harus tinggi. Makanya kadang mukanya jadi merah. Itu kan kalau putih, kalau hitam jadi biru terong gitu. Saya pernah ngaji mujawad, ada ibu-ibu nangis. Saya pikir kesentuh di hatinya. Ya, saya sudah GR sebagai qori gitu kan, bacaan saya menyentuh orang gitu. Pas beres ngaji saya tanya, ibu kenapa tadi sampai nangis pas saya baca Quran? Saya karunya lihat Ustaz ini sampai merah mukanya. Ya, jadi tadi murattal kelebihannya semua karakter suara bisa. Saya sudah tinggi, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sholat budan, kayak saya sudah sama, tapi nadanya rendah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bagaimana kalau suara kita nggak bagus? Lebih enak diamnya misalnya. Kayaknya kamu diam lebih enak daripada bersuara, kan ada gitu. Suara yang tipikalnya begitu kan, mengganggu telinga orang gitu kan. Nah gimana? Nah, ini bisa dengan banyak latihan. Kemudian irama ini kan tidak semuanya meliuk-liuk. Kita bisa pilih irama yang sederhana seperti soba. Soba itu kesannya kayak nggak pakai irama, tapi sebenarnya dia pakai irama dan sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah itu sederhana? Jadi kalau suara kita tidak mendukung untuk meliuk-liuk, jangan pakai irama yang banyak lekukannya. Suara lempeng pakai irama bayati, ya pasti didengar gak enak. Ya. A'udzu billah, nah, itu masih penting ya. Kadang-kadang memaksakan irama bayati padahal suaranya kurang mendukung, maka bisa disesuaikan gitu. Ya, kemudian latihan yang konsisten. Jangan patah semangat. Ustaz, tapi saya nggak bisa sama. Semua orang belajar itu nggak bisa. Bahkan saya dulu ada dalam hati kayaknya saya nggak mungkin bisa. Saya waktu belajar sampai ada pikiran kayaknya saya nggak mungkin bisa. Tapi kata guru saya, ilmu itu dari Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Yang penting ikhtiarnya maksimal. Gitu. Ya itu barangkali. Ada lagi atau ya satu lagi itu. Silakan. Siapa ini? Oh di sini dulu. Silakan. Mana? Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan tadi dalam setiap irama itu ada rumusnya ya, naik turun dan lain sebagainya itu. Nah, saya mau tanya untuk menentukan bagian mana yang naik, bagian mana yang turun, itu apakah ada ketentuannya atau itu suka-suka kita gitu Ustaz? Dan pertanyaan berikutnya saya juga mau tanya, kalau misal irama yang biasa mungkin pernah dibawakan oleh imam-imam di masjid besar dan sebagainya itu dibacakan oleh perempuan, sedangkan kan ada yang menyampaikan bahwa suara perempuan itu aurat gitu. Jadi ada nggak sih
apa sebetulnya ke keutamaan untuk perempuan juga belajar irama ini ada nggak sih Ustaz, selain ya mungkin salah satunya tadi kan untuk biar kita menikmati bacaan kita sendiri ya, tapi selain itu apakah ada? Sekian, terima kasih Ustaz. Ya, ya baik. Untuk menentukan naik datar turun sebenarnya tadi ada metode mengacak ujung nada. Artinya kalau kita sudah bisa belajar naik datar turun itu suka-suka kita. Ya memang suka-suka kita terus disesuaikan dengan isi ayat gitu ya. Nanti ada triknya sebenarnya bagaimana menentukan ayat ini apakah naik atau datar, bagaimana cara penggabungannya itu ada pembelajarannya. Cuman karena waktu kita terbatas jadi tadi hanya naik datar turun saja. Intinya supaya nggak monoton, nggak satu nada. Karena kita biasanya hanya satu nada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman terus. Adapun kita latihan naik datar turun itu supaya kita ujungnya itu nggak hanya satu nada gitu. Bukan patokan wajib. Jangan sampai ada imam sholat nada pertamanya nggak naik langsung kita toel. Naik nada pertama. Gitu ya. Jadi suka-suka kita, kalau sudah lancar mas suka-suka kita gitu. Kemudian bagaimana untuk akhwat gitu ya? Mungkin bisa ditanyakan nanti ke Ustadz Zul masalah hadis ini. Tanyakan bagaimana hukum suara untuk perempuan, kan suara itu aurat. Mungkin penjelasannya bisa nanya ke ahli hadis. Tapi kalau saya pribadi, kalau melihat suara aurat itu dipakai untuk apa dulu gitu ya. Kalau untuk masalah itu, kalau saya menyoroti sebenarnya kalau dipakai baca Quran beda konteks gitu ya. Artinya disebut aurat itu mohon maaf kalau mendatangkan syahwat gitu ya. Soalnya kalau saya lihat perlombaan tingkat internasional pun ada peserta akhwat. Kalau kita lihat tingkat internasional ada perlombaan tahfidz gitu ya. Perlombaan tahfidz itu ada yang akhwat juga. Dan itu bagus-bagus ya, apalagi perlombaan mujawad yang kayak gitu lebih-lebih ya. Tahfidz pun ada yang tingkat dunia itu ada ya. Artinya yang ada ketika kita mendengar bacaan Quran baik akhwat maupun ikhwan itu kalau kita yang mendengarkan itu rata-rata ya tetap merasakan kenikmatan ayat itu dilantunkan gitu ya. Kalau saya pribadi menyoroti aurat itu seperti itu, tapi takut salah silakan nanti ditanyakan ke pakarnya, pakar hadis. Kalau saya lebih ke yang gitu ya, lebih ke menyoroti ke kalau dipakai yang lain mungkin bisa mendatangkan syahwat, baru itu disebut dengan aurat gitu ya, aurat. Tapi kalau baca Quran saya yakin nggak ada di sini laki-laki ikhwan yang jadi syahwat gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Syahwat di sini dalam arti yang negatif. Itu ya, barangkali nanti mohon silakan tanyakan ke pemateri yang lain. Saya takut salah gitu ya. Karena pada kenyataannya memang ada perlombaan tahfidz tingkat dunia ya, tingkat internasional itu ada peserta akhwat. Baik, terima kasih Ustaz. Ini sepertinya ada yang mau nanya lagi Ustaz, boleh satu lagi pertanyaannya? Mungkin satu lagi pertanyaan dari Ikhwan ya. Ikhwan, ada yang mau tanya? Kalau enggak akhwat gitu. Enggak, berarti akhwat aja. Oke, berarti akhwat aja Ustaz, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nama aku Nurul. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang udah dijawab sama kakak itu terkait nada. Tapi ada beberapa pertanyaan, tapi ini nyambung sama materi atau enggak? Cuma penasaran aja. Yang pertama, tips biar panjang nafas. Terkadang saya tuh engap-engapan gitu kalau misalkan
ngaji itu. Tapi dulu tuh pernah latihan nafas pas paskibraka. Cara melatih nafas panjang tuh dengan cara nafas perut terus menjaga makanan. Kalau di kiroat itu cara nafas kita buat panjang tuh tipsnya kayak gimana, itu yang pertama. Yang kedua, jadi aku tipe orang yang belajarnya tuh kinestetik ya Kak. Jadi kalau misalkan hafal Al-Quran juga aku gayanya kinestetik. Kalau misalkan gak ada gerakan itu, saya tuh suka ngantuk gitu. Pertanyaannya apakah saya dosa gitu kalau misalkan baca Quran sambil jalan-jalan, atau hukumnya bagaimana kalau misalkan baca Quran atau murojaah tuh sambil jalan-jalan atau banyak gerakan lah gitu, hukumnya kayak gimana gitu. Terima kasih banyak. Baik. Yang pertama latihan nafas. Betul, pernapasan supaya panjang itu adalah nafas perut. Bagaimana caranya? Nafas harus masuk ke perut. Perutnya mengembang pada saat mengambil nafas. Itulah kenapa perut saya besar. Kebanyakan nafas perut. Ya, jadi latihan supaya nafas kita itu jangan masuk ke dada. Ciri-cirinya perutnya ngembang pada saat mengambil nafas. Ya, tuh kan ngembang kan. Tapi saya terlanjur ngembang, nggak balik lagi. Ya, jadi bukan ke dada. Ciri-cirinya jangan terangkat pundaknya. Kalau nafas dada biasanya terangkat. Gitu ya. Ini memang ngembang. Ya. Nah, setelah itu ditahan di perut. Ditahan di perut, terus latihannya keluarkan suara A. Terus sampai sore ya. Jadi sekuatnya. Kemudian upayakan stabil. Maka latihannya itu harus benar-benar fokus. Diam di kamar latihan. Jangan sambil naik kendaraan karena nggak stabil. Apalagi ada polisi tidur. Jalan makin jelek. Ya. Maka latihannya fokus di situ. Kayak gitu ya. Kayak gitu setiap hari 10 menit. Yang penting itu rutinnya. Jangan sampai sekarang latihan 2 jam terus 2 tahun lagi nggak latihan. Ya, ada yang menjaga makanan katanya. Makanan apa Ustaz yang nggak boleh supaya suaranya bagus? Ya, kata saya yang minyak-minyak kayak pertalite, pertamax itu jangan dimakan. Ya, sebenarnya makanan itu nggak pengaruh asal kita latihan, rajin latihan. Latihan itu ada 2, ada latihan nafas, ada latihan olah vokal. Kalau olah vokal tadi, ambil nafas dari mulut, keluarkan dari mulut. Itu kalau olah vokal. Ya, jadi kalau kenapa dari mulut dua-duanya? Karena nafas hidung itu lama nyampainya. Maka penyanyi imam sholat itu pakainya mulut. Coba perhatikan, nggak kelihatan ngambilnya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Gitu kan? La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kalau pakai hidung lama. Ya, makmum sudah keburu ngingetin, disangkanya kita lupa. Allah. Padahal lagi ngambil nafas. Alhamdulillah, la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat lama jadinya. Penyanyi pun sama kayak gitu. Wahai pemilik nyawaku, betapa. Coba kalau pakai hidung. Wahai, musik udah kemana? Pemilik nyawaku, betapa. Jadi kalau olah vokal, kalau pas baca itu ngambilnya dari mulut, keluarnya dari mulut. Tapi kalau pas latihan pernapasan, ambil dari hidung, keluarkan dari hidung. Gimana caranya? Ambil pelan, ya, dari hidung, tahan di perut. Ya, berapa lama? Sehari boleh.
Ya, biasanya saya latihannya seimbang. Jadi ngambil 6 detik misalnya, tahan 6 detik, keluarkan 6 detik, tahan lagi 6 detik. Itu yang disebut dengan nafas segi 4. Jadi ambil, tahan, keluarkan, tahan, ambil, tahan, keluarkan, tahan, nggak putus. Ya, ambil 6 detik, coba 1, 2, ngambilnya pelan. Hitungannya belum beres. Ya, coba pelan. 5 misalnya 5, yuk 1, 2, 3, 4, 5, tahan 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, tahan 1, 2, 3, 4, 5, tarik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu kan nggak putus ya. Sampai berapa? Sampai 10 menit tiap hari. Ya, bukan ngambilnya 10 menit tewas nanti ya. Tapi ngambil kayak gitu, muter kayak gitu sampai 10 menit. Kalau belum 10 menit udah nggak kuat, berarti turunkan. Tadinya 5 detik berarti jadi 4 detik. Masih nggak kuat, turunkan lagi. Masih nggak kuat, turunkan sampai 1 detik kelewatan kalau 1 detik nggak kuat. Ya, makanya pakai detik jam-jam ya, supaya kita bisa supaya kita bisa seimbang nafasnya. Itu latihan nafas. Latihan olah vokal tadi, gitu. Nanti dinaikkan ada yang naik lagi, terus sampai puncak bisa nada tinggi, gitu. Yang kedua, boleh nggak kalau murojaah suka ngantuk? Ya, nah, kalau kita baca Quran ngantuk lebih baik tidur. Tidur nanti bangun baca lagi, wudu terus baca ya. Jangan kelebihan tidur lagi ya. Nah, maka kalau ngantuk kita bisa ambil wudu lagi ya. Kalau memang murojaah punya target ya. Tapi kalau kata Rasul lebih baik kalau kita ngantuk itu tidur aja dulu. Kalau ngantuk berat ya, ngantuk banget. Gitu. Boleh nggak kalau kita sambil jalan-jalan? Nggak apa-apa. Karena itu bukan salah satu bacaan yang dilarang. Memang etika atau ada tilawah itu adalah menghadap kiblat, duduk gitu ya, khusyuk gitu kan. Itu ada tilawah kalau kita bisa gitu kan. Kalau nggak bisa, misalnya bikin ngantuk malah ya boleh sambil jalan-jalan. Karena yang dimakruhkan membaca Al-Quran itu kalau di toilet. Baca Quran di toilet, murojaah di toilet itu nggak boleh. Makruh itu hukumnya. Ya, saya bawa handphonenya ada Quran. Kata teman saya, kebetulan teman saya hafid 30 juz. Mau kemana? Ke toilet. Hafid sini. Ada Qurannya nggak? Ada, kata saya. Hafid sini dulu, simpan sama saya gitu. Yang bilang nggak usah lah, nanti dibawa sama kamu. Nggak boleh kamu bawa Quran itu. HP-nya ada Quran, kata saya. Di otak kamu ada 30 juz tuh. Jangan kamu masuk ke toilet gitu sih. Ketawa dia kan. Nah, artinya ada baca Quran yang dimakruhkan diantaranya itu. Terus pada saat sholat, ya, selain pas waktunya baca Quran, misalnya pas rukuk kita malah baca Al-Baqarah, nah, itu dimakruhkan. Terus pas khotib lagi berkhutbah itu juga dimakruhkan kalau kita membaca Al-Quran, gitu kan. Kalau main HP Ustaz apalagi, ya baca Quran aja makruh gitu kan. Nah itu. Jadi bagaimana kalau kita sambil jalan-jalan, gak masalah ya, karena itu bukan sesuatu yang dilarang gitu ya, bukan sesuatu yang dilarang gitu ya. Itu mungkin jawabannya. Baik Ustaz, bagaimana, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Ya Allahumma arhamna bil Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan syafaat Al-Quran. Amin. Ini ya Ustaz, sebelumnya kita closing statement, tapi kata-kata untuk hari ini dulu Ustaz. Kata-kata ya, kata-kata untuk hari ini dari Ustaz gitu. Kalau ini saya selalu mengutip dari guru saya ya, mungkin ada yang kenal di antara kawan-kawan. Saya kalau untuk bacaan itu talaki ke Syekh Hanifah Maulana, saya selalu ingat kata-kata beliau ya, dan ini menjadi quote saya, menjadi kata-kata saya ya. Kalau kita tiba-tiba malas dengan Al-Quran, tiba-tiba meninggalkan Al-Quran,
sesungguhnya hakikatnya bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau lagi bareng sama kita. Maka dari itu pada saat kita malas, pada saat kita lemah, ya paksakan. Jadi ketika kita meninggalkan Al-Quran, jangan dianggap bahwa kita meninggalkan Al-Quran, tapi sesungguhnya Al-Quran sedang meninggalkan kita. Maka waspadalah, waspadalah. Ya, itu saja ya. Baik, terima kasih. Jadi waspadalah ya, waspadalah, hati-hati. Ustaz, kita foto dulu ya Ustaz. Ya foto dulu, kita dokumentasi dulu ya Ustaz. Seperti kayak malam aja ya, dirapatkan, terus nanti Ustaz ke sebelah sini. Oh, di sini, di sini. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ada request mau yel-yel katanya. Sebentar. Masih ingat yel-yelnya? Gaya beda-beda yel-yelnya jadi. Ini ya yel-yelnya. Kalau saya bilang tilawah